Hai! Kita dari kelompok 4 hari ini mau pergi ke Museum Sejarah Inggit Garnasi. See you! Will be a neverland. Yeah, she shines all the time like a star on the mic. Don't think that anybody in this town. Rumah bersejarah Inggit Garnasi berada di Jalan Ciatel nomor 8 Bandung yang sekarang menjadi Jalan Inggit Garnasi. Rumah ini menjadi saksi perjuangan Soekarno dan Bu Inggit untuk mencapai kemerdekaan yang ditempatinya sejak tahun 1926 sampai tahun 1934 sebelum Soekarno dan Bu Inggit dibuang ke Flores dan Bengkulu. Inggit Garnasi lahir pada 17 Februari 1888 dan meninggal pada 13 April 1984. Beliau adalah istri kedua Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Java Fem, Bandung. Inggit Garnasi merupakan seorang wanita Sunda yang mendampingi Soekarno sebagai istri, kawan, sekaligus ibu dalam perjuangan menggapai Indonesia merdeka selama 20 tahun, tepatnya pada tahun 1923 sampai dengan 1943. Ini adalah meja yang menemani Soekarno di dalam ruang baca jika tidak sedang berdiskusi dengan kawan seperjuangan. Meja ini juga mengantarkan Soekarno menjadi sarjana di THS Bandung. Soekarno banyak membaca buku politik untuk dituliskan ke dalam sebuah artikel atau buku. Contoh tulisannya dibuat dalam buku berjudul Suluh Indonesia. Berikut adalah potret Bu Inggit di usia lanjut dan potret makam beliau yang berada di Pemakaman Umum Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat. Inggit bukan nama lahir dari Garnasi. Nama itu didapat karena kecantikannya. Saat masih kecil, Garnasi merupakan sosok yang disayangi oleh teman-temannya. Dirinya merupakan kembang desa dan membuat banyak pemuda menaruh hati padanya. Sehingga saat mendapatkan senyuman dari Garnasi, mereka pun serasa mendapat uang seringgit. Rasa sayang dari para pemuda tersebut pun diberikan dalam bentuk uang yang rata-rata berjumlah seringgit. Hal inilah yang mengawali kata Inggit menjadi nama depannya mantan istri Soekarno. Pada tahun 1921, Hasya Praminoto mengirim surat bahwa menantunya Soekarno akan bersekolah di ITB Bandung. Lalu akhirnya Soekarno pun tinggal di kediaman Kang Uci yang saat itu adalah suami Ibu Inggit. Lama-kelamaan, Soekarno pun jatuh cinta dengan Ibu Inggit dan akhirnya ia mengatakan kepada Kang Uci bahwa dirinya tertarik dengan Ibu Inggit. Ia bahkan ingin memperistri wanita yang masih berstatus istri Kang Uci tersebut. Akhirnya dengan pertimbangan yang bijak, Kang Uci pun menceraikan Ibu Inggit dan akhirnya Soekarno dan Ibu Inggit pun menikah. Tetapi ujian pun datang ketika Ibu Inggit menemani Bung Karno untuk ke Bengkulu. Di Bengkulu, Bung Karno bertemu dengan putri pelajar Fatmawati. Akhirnya beliau pun ingin menikahi Fatmawati dan Bu Inggit pun memilih untuk bercerai daripada di Madu. Cinta antara Soekarno dan Bu Inggit timbul karena seringnya mereka bertemu. Setelah Soekarno menceraikan istrinya Utari, ia melamar dan menikahi Bu Inggit dan akhirnya menempati rumah di Jalan Ciatel nomor 8. Mereka juga mengangkat Ratna Juami, anak dari kakak Inggit, Murtasi. Bu Inggit selalu mendampingi Soekarno baik dalam menyelesaikan sekolahnya maupun pada saat berpidato di depan publik. Rumah mereka sering dijadikan tempat berdiskusi, bahkan Bu Inggit menjadi saksi terbentuknya El Gemini Study Club yang memprakarsai terbentuknya Partai Nasional Indonesia, Sumpah Pemuda 1928 dan pergerakan lainnya.
dunia. Ketika mereka berada di Yogyakarta, Soekarno dijebolkan ke penjara Bancai selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Dengan setia, Bu Inggit mengirimkan makanan dan buku-buku ke dalam penjara yang membuat Soekarno dapat menuliskan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaan ini membuat Soekarno divonis hukuman 4 tahun penjara di Sukamiskin karena menentang pemerintah Hindia Belanda. Selang 1 tahun Soekarno dibebaskan, pidato Soekarno di Tegalega membuat ia, Bu Inggit Ratna, dan Ibu Amsi mertua Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Di sana mereka mengangkat anak bernama Kartika, dan di sana pula Ibu Amsi meninggal dan dikuburkan. Atas paksaan M.H. Tamrin, Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu karena khawatir sakit malarianya menjadi parah di tahun 1938. Di Bengkulu, rumah mereka kedatangan gadis bernama Fatma yang menjadi awal keretakan hubungannya dengan Soekarno. Kedatangan Jepang ke Indonesia membuat Belanda memindahkan Soekarno sekeluarga ke Padang. Jenderal Imamura mengirimkan surat bahwa mereka dapat kembali ke Jawa, tetapi karena birokrasi yang berbelit, mereka harus menetap di Palembang beberapa bulan. Tibalah mereka di Jawa. Rumah Muhammad Hatta menjadi tempat tinggal Soekarno sementara, yang pada akhirnya mereka pindah ke Jalan Pegangsaan nomor 56. Hubungan Bu Inggit dan Soekarno tidak berjalan baik, di mana Soekarno tetap ingin menikahi Fatma. Bu Inggit yang memiliki prinsip Ari Kudu Dicandung Mah Cadu, memilih untuk bercerai dengan Soekarno dengan syarat Soekarno tetap memberikan nafkah dan membangunkan sebuah rumah. Bu Inggit kembali ke Bandung pada tahun 1943. Ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Ibu Inggit. Yang pertama adalah Tanda Kehormatan Satya Lanjana Perintis Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1961. Lalu penghargaan yang kedua diterima setelah Ibu Inggit meninggal, yaitu Bintang Mahaputra Utama pada tanggal 10 November 1997, diterima oleh ahli warisnya Ratna Juami. Lalu penghargaan yang ketiga adalah nama Inggit Garnasi dijadikan nama untuk jalan tempat rumah bersejarah itu berada, yaitu Rumah Inggit Garnasi. Ibu Inggit Garnasi memang dikenal ulet dan memiliki keterampilan untuk membuat jamu dan bedak tradisional. Ketika Bung Karno masih bersekolah di ITB, Ibu Inggit dengan usaha jamu dan bedaknya kemudian memberikan banyak sumbangsih untuk membiayai berbagai pergerakan, perjuangan, dan kegiatan politik yang dilakukan oleh Bung Karno. Bedak dan jamu Bu Inggit Garnasi cukup terkenal dan sudah dibuktikan khasiatnya oleh banyak orang. Tak hanya membiayai perjuangan Soekarno, Ibu Inggit juga menyiapkan jamu untuk dikonsumsi sendiri oleh Pak Soekarno. Meski kini jamu dan bedak buatan Bu Inggit tinggal menjadi kisah sejarah, tetapi batu pipisan untuk membuat jamu dan bedak itu masih ada hingga kini dalam museum ini.